Bapak, Ibu guru dan para orang tua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dan sekolah berbasis kinerja saya yang dikerjakan selama seminggu. Sebelumnya kita bakal mengenal dulu dengan SDGs. Apa sih itu SDGs atau yang juga disebut Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasarannya itu dalam tahun 2030. Dikembangkan oleh di sidang umum PBB pada September 2015. Di sini saya mengambil SDGs nomor 3, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Apa sih alasan memilih nomor SDGs nomor 3 ini? Saya memilih SDGs nomor 3 ini karena saya sedih atau prihatin dengan kondisi rasio kematian orang yang banyak karena penyakit menular atau tidak menular. Jadi saya ingin membantu atau mengedukasi masyarakat untuk mengurangi rasio kematian orang yang disebabkan oleh penyakit menular ataupun tidak menular dengan cara saya sendiri. Di sini saya telah membagikan link Google Form kepada teman-teman saya, keluarga dan pegawai saya. Dan mereka sudah menjawab. Di sini umur pengisi ada umur 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 47 sampai 57. Nah, di sini saya mencari rata-rata umur pengisi ada di 18,07. Dengan cara saya menambahkan semua umur pengisi lalu dibagi berapa banyak sih orang yang mengisi Google Form saya ini. Nah, dengan nilai tengah atau mediannya yaitu angka 15. Dengan modus atau umur paling banyak ada di umur 15. Bagaimana kondisi kesehatan dan kesejahteraan wilayah Anda? Saya mendapatkan respon yang sangat baik dari 2 orang, baik dari 23 orang dan 1 yang kurang dengan persentase baik 88,5%, sangat baik 7,7% dan kurang 3,8%. Di bawah ini mana fasilitas yang Anda sering gunakan saat mengalami sakit. Jadi orang-orang tuh kemana sih pas mereka mengalami sakit? Ke apotek, ke klinik, ke rumah sakit, atau ke puskesmas. Mereka memilih 10 orang memilih untuk pergi ke apotek dengan persentasenya 38,5%. Dan 7 orang ke klinik dengan persentase 26,9%. 5 orang ke rumah sakit 19,2% persentasenya, dan yang terakhir 4 orang ke puskesmas dengan persentase 15,4%. Apakah mereka mendapat fasilitas kesehatan dari yang mereka pilih tadi? Di sini 24 orang telah menjawab iya atau mereka mendapatkan, atau juga bisa 92,3% ini. Sedangkan yang memilih tidak hanya 2 orang atau 7,7% saja. Apa ada masalah dari fasilitas yang mereka pilih di atas? Dan saya menyuruh mereka untuk menuliskannya. Di sini ada 3 masalah yang mereka tuliskan. Ada misal kursi yang kurang, ada harus menanti lama karena penuh, dan juga teknologi kesehatan yang kurang. Itu adalah 3 masalah yang dituliskan. Setelah saya lihat lagi lebih lanjut, mereka menggunakan fasilitas puskesmas ketika mereka sakit. Jadi seharusnya kan manusia itu mendapatkan hak yang sama dan juga bisa membantu orang sakit dengan jumlahnya, memberi obat, memberi makanan, ataupun kita bisa memberi rezeki yang kita punya secukupnya, nggak bisa
mereka sembuh dari sakit dengan cara membeli obat ataupun membeli makanan. Itu sama saja seperti yang ada di Injil Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ataupun artinya kita harus saling mengasihi dan saling membantu manusia. Karena kita dilahirkan untuk melengkapi kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Itu saya sudah membuat cerita pendek dan apa merusak bagian hidupku. Jadi saya akan membacakan sinopsisnya saja karena akan terlalu lama jika saya membacakan cerita pendek. Jadi cerita saya tentang seorang gitaris bernama Arfad yang terjebak dalam kebiasaan merokok atau kebiasaan yang buruk. Meskipun sukses, kebiasaan buruknya mengganggu hubungannya dengan Natasha atau si penggemarnya itu. Natasha meninggalkannya karena keputusan yang dia putusnya untuk terus merokok. Dia tidak memilih untuk meninggalkan rokok. Nah, meskipun hancur, si Arkan ini bertekad untuk mengubah dirinya dan berharap memperbaiki hubungan dengan Natasha di masa depan. Tapi kita belum bisa lebih tahu lagi apakah hal lebih baik lagi atau gimana gitu. Norma, apa itu norma? Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah sebuah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Norma diterapkan sebagai panduan, tatanan, juga mengendali tingkah laku kita dengan cara yang sesuai dan juga baik. Norma di sini ada 4: norma kesopanan, kesusilaan, agama, dan juga hukum. Seperti yang kita tahu, penyakit juga bermula dari sesuatu yang kotor, seperti lingkungan yang kotor, ataupun sampah yang menumpuk banyak tidak diambil, ataupun tidak dipisahkan dengan sampah basah, sampah kering, sampah organik, atau sampah berbahaya. Nah, kita bisa menerapkan norma kesusilaan dengan menerapkan perilaku untuk menjaga lingkungan dan buang sampah pada tempatnya. Pada dasarnya juga di Indonesia ada hukum untuk menjaga lingkungan, bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ciri-ciri norma yang tadi sudah disebutkan, ini bagian pengertiannya. Hukum ini mengatur perbuatan yang berisi perintah ataupun larangan yang diterapkan oleh pemerintah atau sebuah lembaga yang besar atau lembaga hukum. Mereka memberikan landasan hukum yang diperlukan dalam masyarakat. Norma kesopanan ini mengatur segala bentuk tindakan yang dianggap sopan ataupun tidak sopan. Mereka membantu menjaga adab dan perilaku yang baik sebagai masyarakat. Di sini ada norma agama. Norma ini mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya ataupun kepercayaannya. Mereka membentuk dasar moral dan etika dalam agama tertentu. Yang terakhir ada norma kesusilaan. Norma ini mengatur tingkah laku atau perbuatan seseorang dalam hal moral dan juga etika pribadi. Jadi mereka membantu menjaga integritas individu. Jadi seperti pada tempatnya juga itu itu adalah tingkah laku yang baik dan juga sebuah tingkah pribadi yang cukup bagus dan bisa diterapkan dengan orang lain. Ini ada video singkat dari saya.
Ini saya menuliskan pertanyaan itu saja yang saya tanya bahwa saya, apakah bagaimana kesehatan itu penting dan itu kenapa? Yang sebutkan juga jenis-jenis penyakit menular atau tidak menular, apakah penyebab ada penyakit yang disebutkan tadi bahwa saya, dan bagaimana juga kita mencegah agar kita tidak terserang penyakit yang disebutkan juga. Nah, di sini ada jawabannya juga. Kesehatan itu penting karena kalau sakit tidak bisa beraktivitas. Dengan penyakit menular dan TBC, ada batuk, sedangkan yang tidak menular itu sakit kepala. Nah, sakit kepala kita karena diri sendiri. TBC, batuk, pilek itu terjadi karena virus atau lingkungan yang kotor dan tidak sehat. Sedangkan sakit kepala karena banyak pikiran atau stres. Banyak tugas, jalani kerjaan ini seminggu, jaga kesehatan. Kita bisa mencegah kesehatan, kurangi beban pikiran atau mikir atau mengurangi beban mengurangi hal negatif. Jadi kita gak dapat stres, sakit kepala. Di sini ada bioteknologi. Apa sih bioteknologi? Bioteknologi adalah sebuah ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Di sini jenisnya ada konvensional dan modern. Konvensional bioteknologi yang konvensional bisa ada pengertiannya yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Contohnya seperti kue, roti, keju, tempe yang dipakai fermentasi. Nah, kalau model itu adalah istilah yang digunakan untuk membedakan penerapan bioteknologi yang lebih baru. Misalnya merekayasa genetika dan fungsi sel dengan metode yang lebih konvensional, misalnya fermentasi atau pembiakan. Contoh rekayasa genetika, contohnya dari yang bioteknologi modern ini ada rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pembiakan sel induk, kloning, dan juga lainnya. Nah, di sini rekayasa genetika juga kita bisa menyatukan gen A dengan gen B, kita satukan atau juga bisa kita membuat kloningan hewan baru, misalnya hewan ular ditambah dengan hewan kadal jadi hewan baru. Nah, bioteknologi ini kita juga bisa menjaga kesehatan dengan cara makan makanan 4 sehat 5 sempurna, seperti keju yang tinggi protein, susu yang tinggi protein juga, ikan yang beromega 3, karbohidrat juga seperti nasi. Hello everyone, now I will making a dish from milk, vinegar, and salt. Let's go. Mungkin nanti kita bisa coba turutnya dulu karena waktunya tinggal sedikit. Nah, di sini ketika saya akan menjelaskan saja. Jadi when the milk got pour some vinegar, the milk
make two different things. The solid one named Discord, and not the solid one like water. Yeah. After that, we can flavor it with salt. So as much as we can. Yeah. After that, after we flavor it with salt, we can place it to the freezer. We put it into the mineral box or we can wrap it with aluminum foil. We place it one night and wait for one night. It will more crisp and get ready to eat. Ya, di sini saya membawa hasil percobaan saya. Saya melapisinya dengan aluminium. Di sini susunya tidak hard. Jadi dari susunya tidak bisa menyatu. Jadi ini sedikit gemuk. Kita saya buka sorry jadinya mungkin saya akan saya. Ini jadinya seperti ini. Ini sudah dikasih garam juga, sudah dikasih putar juga. Sini ada pengeluaran saya untuk membuat keju tadi dari tiga bahan. Ini ada pas saya diberi uang 34.000 untuk membeli cuka, garam dan susu dengan harga 7.500, 5.000, 21.500. Totalnya semua 34.000 dan uangnya pas. Di sini ada bukti pembayaran. Saya membeli cuka dan garam dan juga ini saya beli susu 1 liter. Jadi saya melukis bumi yang sakit. Karena setelah saya belajar dengan SDGs, saya mengetahui bahwa bumi kita itu sakit karena banyak hal atau ulah manusia yang tidak baik. Maupun saya salah satu dari manusianya. Dan ya terima kasih, sampai jumpa lagi. Boleh sekarang pertanyaan dari guru-guru aja langsung. Waktunya. Oke, boleh. Oke, Silakan. siap, sih boleh. Oke, Denis, Prof. siap ya Denis. Ibu tahu bahwa ketika karantina kamu sakit ya. Jadi sedikit agak terhalang. Tapi kamu bagus tidak menyerah, kamu masih jalan ketika sehat. Saya pada semua guru dengan cepat juga akhirnya bisa berhasil presentasi hari ini. Prof. siap. Kamu sudah berjuang untuk sebuah tenaga. Nah, untuk di agama, ibu mau tanya bentuk konkret apa? Jadi kalau maaf, jadi di agama itu kamu mengambil teks dari apa itu dari Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia. Seperti itu. Iya. Nah, pertanyaannya itu cuma satu aja. Apa sih yang udah kamu buat untuk bukti bahwa kamu mengasihi sesama? Saya seperti bisa berbagi juga dengan teman-teman saya saat istirahat. Jika ada yang tidak membawa makanan, saya bisa berbagi makanan yang saya bawa, ataupun saya bisa menjaga traktir teman saya yang tidak membawa makanan. Nah, itu aja yang kurang, maksudnya bukti nyatanya intinya sudah betul, cuma bukti nyatanya yang belum nampak di sini ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
for your presentation. So, because you have shown your cheese, so I want to ask you, in your opinion, is it success or not? Yes, it's success. Success. Why? Because yeah, because first it's simple and look at the tutorial at YouTube and my tips. Yeah, it's the same thing. Oh, okay. You're just same with the Tutorial. tutorial on YouTube. Yes. Okay, so what's the structure that you need for making a report box? Structure is first general classification, and the second one is description. Okay, so could you tell me what is general classification? General classification is how we can tell the reader with some information about the topic, what the topic record of the record text. Okay, is it based on opinion or based on fact or general truth? General truth and in fact. Okay, so how about the last one? The description. Yes. Description we can take our opinion, can take our friend's opinion Are you too. sure? Yeah. Are you sure? Yeah. Okay, so can you tell me what the purpose of your text, report text? The purpose of report text to tell and about information generated through to the reader and in fact. Okay, you put general truth on your text, right? So you say first in the description you put your opinion. Is it right or not? Right, because it reals. Wait a minute. Wait a minute. Wait again. You say the purpose of report text is to tell the readers about something in general or in fact, right? So the information is fact. Yeah. Yeah. Okay. So how about the description? Description, I take one paragraph or Wait. It must be fake. No fake. No. Opinion information or just general information. general. General. It means it must be fake, right? Yes. Yeah. It must in general true, right? Okay. So when you say it description as filling by your opinion. Because I do make a case, so we can look, we can smell, we can taste the cheese, and yeah, we can give the opinion of the cheese, but the yeah orang lain belum tentu bisa. People, Other people huh? can tell the opinion About that. about Because you are the because I'm the maker of yeah. the cheese. It means there's no opinion on that because you made this text based on the study, based on the what is it? Based on your tutorial and then based on your study text, right? Yeah, it means there's no opinion over there. So maybe if you say it fills with the opinion, it means you have to look again with your report text. Is there opinion of yours or not? Or just of the result of your study? Okay? Gitu. Thank you. Enggak,
Sudah. Baik, ya. Baik, terima kasih Denis ya atas presentasinya. Denis sangat global ya, sangat global apa yang disampaikan tadi. Terima kasih ya. Artinya begini ya, Pak Ardi meminta Denis tetap ya sebagai struktur, artinya kita manusia struktur ya. Kemudian kita punya sistem. Tadi sudah dijelaskan aturan norma ya. Struktur ya menggunakan sistem yang terus menerus dan akan menjadi suatu budaya ya. Dan budaya itu akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita. Oleh karena itu Pak Ari minta Denis supaya lebih spesifikasi lagi ya apa yang akan dicapai oleh Denis ya. Sekali lagi, karena hari ini itu bukan tujuan ya, hari ini bukan tujuan tapi awal menghadapi Denis ke depan ya. Pak Ari di sini sekali lagi ingin kolaborasi ya, ingin menjadi suatu proyek, ingin menjadi suatu industri ya, dari akademik dengan hobi, dengan penelitian ya, sehingga minimal kita bisa membaca, mengintip dan bermimpi hari esok mulai dari hari ini. Jadi hari ini itu nggak sia-sia, tetapi menjadi patokan, menjadi dasar ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru dan orang tua di sini yang ada ini sebagai pendamping ya untuk meneruskan strategi Denis ya. Jadi sekali lagi di sini bukan ingin memuji, enggak. Di sini bukan tempat memuji ya. Ini bukan tempat memuji, bukan ya, tapi ingin tahu apa sih harapan kita ke depan ya dari Denis dan dari teman-teman semuanya. Terima kasih untuk orang tua yang sudah hadir di sini ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nadi. Terima kasih. Ya. Sekarang kita panggil Bapak Denis dulu ya buat kasih pesan komentar buat presentasi Denis. Ya. Yang Bapak Ibu dan terima kasih. Kemarin ini ada Pak Wisnu ya. Kita waktu berapa hari lah, Denis kan 2 hari dia nggak masuk ya. Saya juga nggak nyangka orang di rumah santai-santai aja kata saya orang. Saya bilang kamu udah belum? Tenang aja. Nanti makin aja sampai kemarin yang ini yang wawancara tentang yang penyakit menular dan tidak menular itu sampai saya paksa-paksa kan tadinya kan ke puskesmas, terus dia bilang ya nanti itu biasa kalau dia bilang ya nanti sampai akhirnya udahlah sama mami aja ya udah. Saya bilang apa yang mau ditanya gitu. Terus akhirnya ya kasih kita langsung dadakan. Akhirnya ya selesai juga sampai hasilnya ya saya cukup puas lah. Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang sudah membimbing Denis selama ini. Terima kasih juga buat Denis. Ya. Oke, terima kasih juga buat Denis yang presentasi terakhir ini ya. Ya.